فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. Maka pada pembahasan kali ini Akhwal Islam kita akan membahas yang pertama, yaitu persiapan menuju Ramadan. Yang kedua, yaitu apa keistimewaan dan keagungan bulan Ramadan. Yang ketiga, yaitu sebagian hukum yang berhubungan dengan Ramadan. Yang terakhir kita akan membahas, yang keempat yaitu membahas amalan-amalan di bulan Ramadan. Dan yang terakhir membahas kesalahan-kesalahan yang terjadi di bulan Ramadan. Apa persiapan yang harus kita lakukan, akhi, sebelum Ramadan? Karena ya akhi, menghadapi bulan yang mulia ini butuh persiapan yang harus kita lakukan. Supaya bagaimana kita memaksimalkan bulan yang agung ini. Dan itu butuh persiapan. Apa persiapan yang bisa kita lakukan, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullahu jami'an? Yang pertama, yaitu membiasakan amal dari sekarang. Karena pepatah mengatakan bisa karena biasa, Pak. Berarti kalau tidak bisa, tidak biasa, biasanya tidak apa? Tidak bisa. Kalau istilahnya antum berolahraga, kalau antum nggak biasa lari, ya, mungkin 500 meter ngos-ngosan, dia tidak, Pak. Tapi ketika antum latihan terus, continue terus, lama-lama antum bisa lari 1 kilo tanpa berhenti. Demikian pula terus latihan sampai antum bisa lari 5 kilo tanpa berhenti. Bisa. Dari mana itu? Dari latihan, saudaraku seiman. Dan latihan menuju ibadah lebih layak kita lakukan dibandingkan latihan fisik. Walaupun latihan fisik memang bagus, membantu ibadah kita. Tapi kalau latihan tidak membantu ibadah kita, percuma. Kalau latihan fisik selama ini kita latihan olahraga, tapi ternyata malah tidak membantu ibadah, itu berarti selama ini kita gagal dalam berolahraga, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka dari itu, ya akhi, ya, kita latihan dari sekarang dengan ya ibadah-ibadah yang hendak kita lakukan di bulan Ramadan. Seperti misalnya membaca Al-Quran. Dari sekarang kita biasakan untuk membaca Al-Quran, Pak. Supaya target kita nanti tercapai. Karena kan kita harus punya target. Antum nanti targetnya bulan Ramadan ini mau khatam Quran berapa kali? Ya, sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali. Harus ada target, Pak. Jangan sampai kita nggak punya target dalam beramal tuh. Yang penting saya Ramadan baca Quran, khatam sekali juga nggak apa-apa. Yang penting saya baca Quran, nggak khatam juga nggak apa-apa. Kita katakan ini orang yang berjiwa rendah. Tidak punya semangat tinggi dalam beramal saleh. Maka kita harus pikirkan, kira-kira di bulan Ramadan ini saya mau khatam Quran berapa kali? Ya, antum misalnya targetkan 4 kali saya harus khatam dalam sebulan misalnya. Dan ini tidak mungkin bisa kita lakukan kecuali dengan latihan dari sekarang, saudaraku seiman. Seperti antum mau menghadapi sebuah event olahraga, maraton misalnya kan. Ikut maraton 10 kilo. Tapi antum gak pernah latihan. Ya. Pas maraton baru 1 kilo udah keok. Mungkin tidak? Mungkin.
Demikian pula kita. Kita nggak pernah latihan, tidak pernah melatih ibadah sebelum Ramadan. Semangat sih Masya Allah, pokoknya saya pengen di bulan Ramadan saya mau sungguh-sungguh ibadah nih. Saya mau baca Quran dan yang lainnya. Tapi nggak pernah latihan sebelum Ramadan. Pas masuk ke Ramadan baru sehari, 2 hari, 3 hari, semangatnya di hari pertama biasanya begitu. Hari kedua masih semangat, hari ketiga mulai itu. Hari keempat mulai melempem Pak. Mulai ya cepat lelahnya, istilahnya begitu. Setelah 5 hari mulai lelah kita beribadah, terus ngarep-ngarep kapan Lebaran. Kenapa? Ya karena kita tidak ada latihan ya akhwal Islam, tidak ada latihan ibadah sebelumnya. Maka dari itu penting ya, persiapan menuju Ramadan itu dengan melatih, membiasakan dari sekarang. Bahkan salafus saleh terdahulu membiasakannya dari bulan Rajab. Ya dengan banyak memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ikhwata Islam saudaraku seiman. Nah, ini yang pertama yang harus kita lakukan sebelum Ramadan persiapannya yaitu dengan cara melatih, ya latihan. Karena sebagaimana pernah saya sebutkan Pak, kata Syekhul Islam Taimiyah, olahraga itu ada 3. Ya kata Ibnu Taimiyah olahraga ada 3. Yang pertama riyadatul badan, olahraga fisik. Olahraga apa? Fisik. Yang kedua riyadatu al-aql, olahraga akal, otak. Yang ketiga riyadatu an-nafs, yaitu olahraga jiwa. Adapun yang pertama olahraga fisik, sudah kita sebutkan tadi kayak olahraga lari, ya, nge-gym misalnya, ya, dan berbagai macam olahraga yang lainnya. Dan insya Allah mungkin kalau masalah olahraga fisik antum yang lebih paham lah, ya. Antum bisa tanya kepada para coach-coach dalam masalah olahraga masing-masing. Bagaimana supaya kita bisa maraton, bagaimana supaya kita bisa nge-gym dan yang lainnya. Itu ada coachnya masing-masing. Nah itu ya, yang kedua olahraga akal, otak. Olahraga otak dengan apa? Dengan ilmu, memahami berbagai macam ilmu. Ya antum belajar duduk di majlis taklim itu artinya sedang olahraga otak Pak. Antum membaca buku dan berusaha memahaminya itu artinya antum sedang olahraga apa? Otak Pak. Orang yang tidak terbiasa duduk di majlis taklim 15 menit, setengah jam udah ngantuk. Bobo. Tapi kalau udah terbiasa duduk di majlis taklim 1 jam matanya bisa, ya kenapa? Terlatih, saudaraku seiman. Orang yang tidak biasa baca buku, baru selembar 2 lembar tidur. Sampai-sampai sebagian orang mengatakan kalau kamu nggak bisa tidur baca buku aja. Kalau ulama terdahulu enggak, pas baca buku, ngantuknya malah hilang. Ikhwat Islam saudaraku seiman. Karena sudah terlatih untuk membaca dan memahami. Yang ketiga yaitu olahraga jiwa. Olahraga jiwa yaitu membiasakan amal tadi sudah kita sebutkan. Membiasakan ya baca Quran, membiasakan sholat tahajud, membiasakan puasa-puasa sunnah, ya, membiasakan berbagai macam amalan saleh. Itu olahraga jiwa. Membiasakan meninggalkan maksiat dan sabar ya di atas ketaatan. Nah 3 olahraga ini penting. Jangan sampai kita cuma fokus kepada olahraga fisik aja. Ternyata olahraga akal dan olahraga jiwanya dilalaikan. Sebuah kesalahan tentunya saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kemudian yang kedua persiapan kita menuju bulan Ramadan, ikhwata Islam, yaitu dengan mempelajari hukum-hukum yang berhubungan dengan puasa. Nah ini olahraga
otak. Ya. Al-Imam Al-Bukhari dalam sahihnya menyebutkan sebuah bab al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Bab berilmu dulu sebelum berkata dan beramal. Semua perkara harus punya ilmunya dulu sebelum berbuat, Pak, pasti. Antum mau bikin kue harus punya ilmunya dulu tidak? Iya, nggak mungkin lah. Saya mau bikin kue, yang penting jadilah. Ya, nggak tahu kue apaan. Antum mau bikin rumah harus punya ilmu jadul tidak? Harus. Ya, bagaimana membuat pondasi yang kuat, bagaimana membuat tiang yang kuat, bagaimana membuat rumah yang kokoh, itu semua ada ilmunya, saudaraku. Demikian pula semua perkara pasti ada ilmunya terlebih dahulu. Apalagi kita mau beribadah, maka kita harus menuntut ilmu dulu, belajar. Apa syarat sah puasa, apa rukun puasa, apa yang membatalkan puasa. Ini penting untuk kita pelajari. Sebab kalau kita tidak berilmu, Pak, yang dikhawatirkan apa coba? Yang dikhawatirkan ibadah kita itu rusak. Itu yang dikhawatirkan, saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka ini yang persiapan yang kedua yang harus kita lakukan, yaitu mempelajari, berilmu. Makanya para ulama terdahulu sampai hari ini selalu menganjurkan kita untuk pelajari ilmu sesuai dengan musimnya masing-masing. Ketika mau datang bulan Ramadan, pelajari secara mendalam tentang hukum puasa. Ketika datang musim haji, pelajari tentang hukum-hukum apa? Haji dan umroh, supaya kita paham. Ya. Ikhwat Islam saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Apa bahaya, Pak, kalau kita tidak menuntut ilmu? Bahayanya yang pertama, bisa merusak ibadah sebagaimana sudah kita sebutkan. Coba contoh misalnya, kalau seseorang tidak faham tentang apa saja yang membatalkan puasa, akibatnya dia melakukan perkara-perkara yang bisa membatalkan puasa, saudaraku seiman. Atau menganggap batal yang padahal tidak ada dalilnya bahwa itu membatalkan. Dulu waktu kecil katanya kalau kentut di air batal. Padahal nggak ada dalilnya, kentut di air itu apa? Batal. Dulu waktu kecil dibilangin katanya kalau puasa nggak boleh ngorong, makruh katanya. Padahal nggak ada dalilnya. Kan itu semua butuh dalil, Pak. Ya. Ikhwata Islam saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Akhirnya meyakini sesuatu itu sunnah padahal tidak dalilnya. Meyakini sesuatu itu makruh padahal itu tidak ada dalilnya. Sama saja kita membuat syariat baru. Akhirnya apa? Ya, kepada akibat yang kedua tidak menuntut ilmu, berbuat bid'ah dalam agama. Berbuat bid'ah dalam agama tercela, ya akhi. Rasulullah SAW sabda, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa yang mengamalkan suatu amalan yang tidak ada di atasnya perintah kami, maka amalan tersebut tertolak, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwat Islam saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Makanya kata para ulama, ahli ibadah yang bodoh lebih banyak merusaknya, ya akhwat Islam, dibandingkan dengan seorang alim yang tidak mengamalkan ilmunya. Ya. Kenapa? Karena ahli ibadah yang bodoh dia akan berbuat bid'ah dalam agama. Mengada-ngada. Sedangkan alim yang tidak mengamalkan ilmunya dia sebatas maksiat kepada Allah Subhanahu
wa ta'ala. Ikhwata Islam, saudaraku seiman. Kemudian persiapan yang ketiga menuju bulan Ramadan, yaitu mensucikan hati, saudaraku. Tazkiyatun nufus. Dengan cara banyak bertaubat, ya, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW ketika hendak bertemu dengan Allah dalam kisah Isra dan Mi'raj, sebelum Rasulullah SAW naik ke langit bertemu dengan Allah, Rasulullah SAW dibelek dulu, Pak, dadanya. Dibelek dadanya, dikeluarkan jantungnya, dicuci dengan air zam-zam, lalu diisi dengan keimanan. Lalu dimasukkan lagi dan dijahit. Sampai kata Anas, aku melihat bekas jahitannya ada di dada Rasulullah SAW. Jadi pembelekan dada itu memang hakiki, benar. Tidak seperti yang dikatakan oleh sebagian orang tasawuf, bahwa itu katanya sebatas kiasan saja, majazi katanya. Maksud tujuannya artinya disuruh untuk mensucikan jiwa. Kita katakan pembelekan dada Rasulullah benar, hakiki. Namun di sana ada makna yang diambil oleh para ulama. Apa itu? Sudah kita sebutkan tadi bahwa ini memberikan kepada kita faidah bahwa kita hendaknya mensucikan hati kita ketika kita hendak bermunajat kepada Allah, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini penting sekali, ya akhi. Karena hati kita ketika tidak bersih dan kita masuk bulan Ramadan hati kita tidak bersih, sering kali ibadah kita rusak. Apa kerusakannya? Yang pertama, keikhlasan kita tergadaikan. Ya. Kenapa? Karena hati kita misalnya masih cinta ketenaran, masih cinta pujian dan yang lainnya. Akhirnya untuk bisa ikhlas itu sulit di akhir Islam. Hati yang kotor, Pak, menyebabkan puasa kita pun juga jadi kotor. Ada banyak orang ya di bulan Ramadan lebih senang menghabiskan waktunya main game. Katanya kalau main game nggak kerasa, Pak. Nggak kerasa puasanya, tahu-tahu zuhur aja. Tahu-tahu asar aja, atau maghrib aja. Ya. Kenapa bisa seperti itu? Karena itu hatinya kotor, Pak. Ya. Kalaulah dia membersihkan hatinya, mensucikan hatinya sebelum Ramadan, dia akan berusaha memaksimalkan waktu-waktu Ramadan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Salafus saleh terdahulu di bulan Ramadan menghabiskan waktunya untuk hal-hal yang intinya berpahala, Pak. Ya, membaca Quran, terutama mentadabburi Al-Quran. Bahkan Abu Hurairah mengatakan, kami dahulu di zaman Rasulullah SAW, selama di bulan Ramadan kami menjaga puasa kami dengan cara diam di masjid. Menjaga puasa dengan cara apa? Menjaga puasa dengan cara diam di masjid. Untuk diam di masjid butuh ini loh, Pak, pensucian hati loh, Pak. Orang yang hatinya kotor, susah dia, nggak betah di masjid. Dia lebih senang di mana? Di tempat-tempat yang di situ banyak syahwat dan yang lainnya. Makanya orang yang hatinya kotor, Pak, datang bulan Ramadan, hatinya itu bukan gembira, bukan. Datangnya bulan Ramadan bagi dia ini beban. Antum misalnya lagi program nge-gym, ngegedein badan. Ototnya udah terbentuk, udah bagus. Pas rata-rata, Pak, yang saya diceritakan sama teman-teman yang nge-gym gitu, itu rata-rata orang-orang nge-gym tuh kalau datang bulan Ramadan, Pak, di bulan Ramadan gak ada yang puasa. Alasannya kenapa katanya? Wah tuh Mas, ini otot saya bisa berkurang kalau puasa, Mas. Nanti ya untuk membentuknya lagi lama, Mas, katanya.
Jadi akhirnya apa yang terjadi? Gak mau puasa Pak, lebih mempertahankan keindahan bentuk tubuhnya dibandingkan mendapatkan pahala dari Allah dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini bahaya saudaraku sekalian. Orang yang kerjaannya senang kuliner sana sini, dengan datangnya bulan Ramadan, ya walaupun lisannya berkata gembira, enggak, hatinya enggak gembira, ya gak bisa kuliner lagi deh. Ya. Ikhwata Islam saudaraku seiman. Maka dari itu ya akhwat Islam, ketika kita mau bulan Ramadan, bersihkan jiwa kita. Bersihkan jiwa kita. Karena ingat, hati kita itu kata Ibnu Qayyim rahimahullah ya, seperti gelas. Seperti bejana. Antum lihat bejana, kalau gelas ini banyak airnya kan? Antum isi batu, keluar nggak airnya Pak? Antum isi batu. Antum isi batu, terus isi. Tambah lagi tanah, pasir. Kira-kira airnya keluar nggak? Airnya keluar. Demikian pula cinta akhirat bisa keluar kalau dimasukkan padanya cinta dunia dan syahwat. Semakin hati kita dipenuhi dengan cinta syahwat, semakin cinta akhirat kita pergi, Pak, berkurang. Syahwat banyak, syahwat yang berhubungan dengan hobi, syahwat yang berhubungan dengan harta, syahwat yang berhubungan dengan wanita, syahwat yang berhubungan dengan tahta. Banyak akhwat Islam saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Makanya yang kita berusaha sebelum Ramadan ini bagaimana ibadah itu lebih terasa nikmat di hati kita ya akhi. Yang kita pikirkan itu. Kok bisa sih salafus soleh terdahulu di bulan Ramadan tuh mereka merasa nikmat ya ibadah di bulan Ramadan, sampai-sampai mereka berharap setahun penuh Ramadan itu. Sementara kita kok nggak bisa ya. Sementara kita kerjaannya ngitung-ngitung hari aja. Mas 20 hari lagi ya Lebaran. Dihitung itu seakan-akan aduh pengen cepat selesai rasanya. Pengen cepat-cepat Lebaran misalnya. Seakan-akan Ramadan tuh beban gitu Pak. Beban. Nah yang kita pikirkan gimana caranya supaya Ramadan tuh nggak jadi beban buat diri kita. Tapi kita bisa menikmati bulan Ramadan. Itu yang kita pikirkan saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Terkadang ya akhi, ya seseorang sebelum melakukan perbuatan sudah mikirin beratnya dulu, Pak. Kalau antum melakukan pekerjaan yang dipikirkan sama antum ini pekerjaan berat, antum gak bakalan bisa melakukannya. Tapi ketika kita memikirkan sebuah pekerjaan ini pekerjaan yang luar biasa, manfaatnya banyak dan memberikan motivasi pada waktu itu saya harus bisa melakukannya. Makanya di antara faidah ketika Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah itu, dalam surat ayat-ayat puasa ya, ayyaman ma'dudat. Dalam surat Al-Baqarah ayat 184. Ayyaman ma'dudat, hari-hari yang terhitung. Kata Syekh Utsaimin rahimahullah, firman Allah ini memberikan kepada kita sebuah pesan bahwa berpuasa di bulan Ramadan itu hanyalah hari-hari yang terhitung. Enggak lama kok. Hanya beberapa hari saja. Seakan Allah ingin mengingatkan kepada kita bahwa lihatlah Ramadan dengan berbagai macam kemuliaannya. Jangan lihat Ramadan dengan beratnya puasa, jangan. Tapi lihatlah kepada keutamaannya yang besar, keuntungannya buat diri kita, buat hidup kita, buat hati kita, buat badan kita. Ikhwata Islam saudaraku seiman. Maka dari itulah ya akhi, di sini kita penting sekali Pak, harus bisa terus memotivasi diri kita. Saat kita mau kedatangan Ramadan kok hati saya terasa berat gitu ya, gimana ini? Berarti yaitu
Biasanya akibat tadi Pak, ada sesuatu syahwat yang kita sedang asyik dengannya. Di mana Ramadan ternyata mencegah dari syahwatnya itu. Ketika Ramadan mencegah dari syahwatnya itu, akan terasa beratlah Ramadan buat dia. Maka di sini akal Islam saudaraku seiman, ya, kita berusaha sekuat tenaga bagaimana supaya memotivasi diri saya dengan datangnya bulan Ramadan, ini kesempatan buat saya. Dengan datangnya bulan Ramadan, saya ingin menjadi hamba Allah yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin saya tidak tahu, mungkin ini Ramadan terakhir saya. Mungkin setelah ini tidak akan lagi saya hidup, saya tidak tahu. Anggap saja itu sebagai Ramadan terakhir, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Nah, ini akal Islam saudaraku seiman. Ya. Jadi persiapan yang keberapa? Yang ketiga ini tazkiyatun nufus. Pensucian apa? Jiwa. Ini sangat penting dan sangat urgent sekali. Akal Islam, saudaraku seiman. Kemudian, akhi, persiapan selanjutnya sebelum Ramadan yaitu persiapan berbentuk harta. Kenapa saya katakan ya kita penting untuk persiapan harta sebelum Ramadan? Karena di bulan Ramadan kita sangat dianjurkan banyak sedekah. Di bulan Ramadan kita sangat dianjurkan apa? Banyak bersedekah. Ibnu Abbas berkata, "Kana Rasulullah SAW ajwadan nas wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril." Adalah Rasulullah SAW manusia yang paling dermawan. Dan Rasulullah menjadi lebih dermawan lagi di bulan Ramadan saat ia bertemu dengan Jibril. Fakana yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan fayudarisuhul Quran. Dan Rasulullah SAW bertemu dengan Jibril di setiap malam Ramadan. Untuk apa? Mudarasatul Quran. Untuk mempelajari Al-Quran. Fala Rasulullah SAW ajwadu bil khair minar rihil mursalah. Sungguh kata Ibn Abbas, Rasulullah SAW lebih dermawan dengan harta dari angin yang berhembus. Masya Allah. Ikhwata Islam saudaraku seiman. Al-Imam Ibn Rajab dalam kitab Lataiful Ma'arif menyebutkan apa hikmah-hikmah kita disuruh banyak sedekah Pak di bulan Ramadan. Kenapa kita disuruh untuk meningkatkan frekuensi sedekah kita di bulan Ramadan? Ada beberapa hikmah. Hikmah yang pertama kata beliau, karena bulan Ramadan adalah bulan yang mulia. Dan amalan saleh, idza sadafa waqtan syarifan, du'ifa thawabuhu. Amalan saleh kalau bertemu dengan waktu yang mulia, maka pahalanya dilipat gandakan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ikhwata Islam saudaraku seiman. Hikmah yang kedua, kenapa kita dianjurkan untuk banyak sedekah? Hikmah yang kedua saudaraku seiman, i'anatun lis-shaim. Ya. Membantu orang yang berpuasa litafarrughil ibadah supaya bersungguh-sungguh dalam ibadahnya. Ketika kita menyediakan berbuka puasa tuh Pak. Orang-orang jadi pada senang pada berbuka puasa di situ, membantu mereka Pak. Ya, agar mereka bisa lebih fokus lagi kepada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlebih memberi makan orang yang berpuasa pahalanya besar tidak? Besar. Rasulullah SAW sabda, man fattara sha'iman. Siapa yang memberi makan orang berbuka puasa, kana lahu mithla ajri. Maka dia akan mendapatkan seperti pahala puasanya. Ya. Kalau antum ngasih makan 10 orang dapat 10
pahala puasa. Antum kasih makan 20 orang, dapat 20 pahala puasa. Masya Allah, luar biasa, ajib. Ikhwat Islam, saudaraku seiman. Di antara hikmahnya kata Ibnu Qayyim, kata Ibnu Rajab dalam kitab Lataiful Ma'arif, bahwa as-shaumu junnah was-shadaqatu tudfi'ul khati'ah. Puasa itu junnah. Puasa itu apa? Junnah. Junnah itu apa? Perisai, tameng. Ya junnul abda minan nar. Yang akan memperisai seorang hamba dari api neraka. Sedangkan sedekah memadamkan dosa. Ketika antum punya perisai dan punya pemadam, maka akhi sangat kuat sekali untuk menyelamatkan diri kita dari api neraka. Jadi Rasulullah SAW mengumpamakan puasa itu bagaikan perisai. Dan sedekah itu diumpamakan Rasulullah sebagai apa? Kata Rasulullah, puasa sedekah itu tudfi'ul khati'ah, memadamkan dosa, pemadam. Iya. Kalau cuma punya perisai tapi nggak punya pemadam, kurang kuat, Pak. Atau punya pemadam tapi tidak punya apa? Perisai juga tidak kuat. Tapi kalau kita punya perisai, punya pemadam, Masya Allah. Ini kekuatan yang luar biasa, akal Islam, saudaraku seiman. Di antara hikmahnya, saudaraku seiman, kenapa kita disuruh sedekah? Untuk menyempurnakan pintu-pintu kebaikan. Karena Rasulullah SAW menyebutkan ada 3 pintu kebaikan, Pak. Dalam hadis riwayat Tirmidzi dari hadis Mu'adz bin Jabal, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda kepada Mu'adz, "Ala adulluka ala abwabil khair?" Maukah aku tunjukkan kamu, hai Mu'adz, kepada pintu-pintu kebaikan? Kata Mu'adz, "Bala ya Rasulullah." Mau ya Rasulullah. Apa itu? Kata Rasulullah SAW, "As-siyamu junnah, wa sadaqatu tudfi'ul khati'ah kama yudfi'ul ma'un nar, wa salatur rajul fi jawfil lail." Pintu-pintu kebaikan itu 3. Apa itu? Yang pertama puasa, yang kedua sedekah, yang ketiga sholat malam. Kenapa 3 amal ini disebut pintu kebaikan, Pak? Karena kebaikan itu seperti rumah, akhi. Untuk bisa masuk ke dalam rumah, kita harus masuk dari apa? Pintu. Ketika terbuka buat antum 3 pintu ini, maka antum bisa masuk kepada semua kebaikan. Maka dibukakan kepada antum semua kebaikan, Masya Allah. Ini keuntungan besar buat kita, ya akhi Islam. Makanya di bulan Ramadan terpenuhi 3 pintu kebaikan tadi. Puasa itu sendiri sudah pintu apa? Kebaikan. Yang kedua apa? Sedekah. Nah, kita disuruh banyak sedekah di bulan Ramadan. Yang ketiga sholat malam. Alhamdulillah kita sholat tarawih setiap malam. Alhamdulillah. Ikhwat Islam, saudaraku seiman. Di antara hikmah kenapa kita disuruh sedekah, ya akhal Islam, di bulan Ramadan, agar terpenuhi padanya sifat-sifat orang yang akan diberikan oleh Allah kamar-kamar yang istimewa di surga. Karena setiap penghuni surga diberikan oleh Allah Bapak rumah. Antum tahu rumah di dalam surga itu terbuat dari apa? Rasulullah ditanya, "Ya Rasulullah, terbuat dari apa rumah di surga itu?" Kata Rasulullah SAW, "Labinah min dhahab, wa labinah min fiddah, wa milatuhal misk." Kata Rasulullah SAW, batu batanya terbuat dari emas dan perak. Acinya terbuat dari minyak kasturi. Emas, perak di surga beda dengan emas, perak di dunia. Iya. Bayangkan saudaraku seiman. Dan ternyata kata Rasulullah SAW,
Inna fil jannah ghurafan. Di dalam surga ada kamar-kamar. Yura dhuhuruha min butuniha wa butunuha min dhuhuriha. Bagian dalamnya terlihat dari luar dan bagian luarnya terlihat dari dalam. Rumah kaca kali. Ya kita nggak tahu. Yang jelas ini rumah yang sangat istimewa. Maka Rasulullah ditanya, liman ya Rasulullah? Buat siapa ya Rasulullah kamar-kamar yang istimewa itu? Kata Rasulullah SAW, liman at'amat tu'am. Bagi orang yang memberi makan. Wa adamas siyam, dan senantiasa berpuasa. Wa shalla bil lail wan nasu niyam, dan ia salat malam saat orang-orang sedang tidur. Berarti kamar-kamar ini buat mereka yang punya 3 ini, Pak. Memberi makan orang miskin, berpuasa, dan sholat malam. Nah di bulan Ramadan kesempatan untuk dapat kamar-kamar ini terbuka lebar. Kita puasa di siang harinya, di malam harinya kita sholat taraweh, tambah lagi dengan sedekah. Tambah dengan sedekah. Masya Allah, kita bisa mendapatkan kamar-kamar yang istimewa, VIP istilahnya ya. Di dalam rumah-rumah dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ya akhwal Islam, saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Makanya persiapkan antum buat bulan Ramadan nanti ini untuk banyak-banyak sedekah. Ya. Gimana caranya? Kumpulkan dari sekarang. Ya, supaya saya bisa sedekah di bulan Ramadan. Akhwal Islam, saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an.